Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wahhab. Jazilul thawab. Al-mu'ti bighairi hisab. Alladhi nada al-ahbab ila sahat al-iqtirab wa hayyaja ashwaqahum ila dhaka al-jinab. Yunadi fi kulli laylatin min ash-shahri hal min mustaghfirin hal min taib hal min dhi hajatin fawniluhu al-mutalib wa yunadi wa fi kulli nafasin min al-anfas wa fi kulli lahdatin min al-lahdat bi anna abwab al-iqbali alayhi maftuha wa atayahu lis-sadiqin mamnuha wa ihsanatuhu lil-mutarridin masmuha khalaqna linarba alayna liyarba alayna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwana hawad rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat duduk di tempat yang insyaallah penuh barakah ini untuk mengingat Allah dan memuji kekasih kita semua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tengah tempat yang mulia ini dipastikan oleh Allah diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajatnya kita oleh Allah, dan dipastikan oleh Allah untuk kumpul di dalam surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta dua guru kita tercinta, Al-Habib Muhsin bin Adam bin Wad dan Al-Habib Amin bin Muhsin bin Wad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana namanya selalu dikumandangkan di setiap hari 5 kali di setiap azan, yang mana namanya dihias oleh Allah di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap kita menyampaikan sebuah hadis selalu kita menyebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umat-umat Nabi yang lain masuk ke dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ikhwana hawad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan bersama orang-orang yang baik. Ayyuhal ikhwan hawad rahimani wa rahimakumullah. Malam ini saya harusnya mengisi di Singkawang, tetapi adinda saya, adik saya yang paling saya sayangi, yang paling saya cintai, Al-Habib Haidar, menelpon saya, abang minta tolong abang untuk hadir di Pontianak. Saya tinggalkan semuanya, saya datang untuk adik saya. Mobil khusus untuk ikhwan akhwat semuanya. Ikhwan akhwat Pontianak, saya ingin menyambung silaturahim karena sulit sekali untuk berjumpa dengan ikhwan akhwat kecuali di waktu-waktu yang seperti ini. Ayo ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya mendengarkan syair-syair sebelum bacaan maulid. Syair-syair yang dibacakan oleh Habib Haidar, masya Allah, sangat menyentuh hati. Benar-benar bukan dikarenakan adanya Habib Haidar saya berbicara seperti ini, tetapi memang benar menyentuh, bergetar hati rasanya. Orang-orang yang memang benar-benar ada rasa cinta kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat dibacakan syair-syairnya pasti ada getaran. Dan saya merasakan tadi waktu dibacakan syair-syair, walaupun saya tadi ada di luar, ditambah lagi pas ketiknya, saya meyakini, saya sangat-sangat meyakini ruhaniyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saat ini ada dua rasa. Ada rasa senang berjumpa dengan ikhwan akhwat. Ada rasa sedih. Karena di tempat ini dulu saya pernah ditugaskan oleh adik saya, oleh guru kita, untuk berdiri berceramah di hadapan ikhwan akhwat. Dan saya diminta lagi oleh adik saya untuk berceramah di tempat ini. Tak tahu apa yang ada di dalam hati saya, getaran yang masuk ke dalam hati saya. Cuma saya merasa guru kita ada salah. Guru kita ada salah. Ayo ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini untuk memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga memperingati haul Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi, serta memperingati haul Ibunda Aliyah, istri dari guru besar kita Al-Habib Muhsin bin Hadi Al-Hindwan, serta ibu dari guru kita Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Ayyuhal ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa diam. Kayak khutbah, jadi kalau kayak gini nih kayak khutbah. Jadi enak dilepas. Bisa. Ambil apa? Ayo ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang berjalan menuju ke satu tempat, yang tempat itu dibacakan syair-syair tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia tengah berjalan menuju ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di sini semuanya kita niatnya satu, karena kecintaan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang agung, seorang nabi yang mendapatkan ruhullah, seorang nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan dan mukjizat dari Nabi Allah Isa alaihissalam, di saat ibu Nabi Allah Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam, dihina, dituduh dengan tuduhan yang keji sebagai penzina. Nabi Allah Isa alaihissalam dikala baru dilahirkan berkata dan membela sang ibu bahwa, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, aku adalah hambanya Allah. Allah akan mengutus aku menjadi seorang nabi. Sesungguhnya ibuku bukanlah seorang yang penzina. Kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya jauh lebih hebat daripada Nabi Allah Isa
datang satu orang laki-laki yang bernama Shibli. Datang. Kemudian Shibli mengambil tangan Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, kemudian disalam. Waktu disalami, Syekh besar ini mencium ubun-ubunnya Shibli. Kemudian kata penduduk-penduduk di situ berkata, "Wahai Syekh, kenapa antum mencium ubun-ubun si fulan ini? Bukankah si fulan ini tidak ada harkat martabat dan derajatnya? Kenapa antum cium? Kalau antum mengerjakan hal yang seperti itu, maka takutnya orang-orang yang lain mencium juga." Artinya Imam Shibli ini tidak dipandang oleh orang. Shibli ini orang yang dianggap hina di hadapan orang. Tetapi satu ulama besar mencium kening, mencium dahi. Kemudian Al-Imam Abu Bakar mengatakan, "Bagaimana aku tidak mencium dahinya Shibli? Sementara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu kepada Shibli." Kemudian aku di dalam mimpiku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa amalan apa yang dilakukan oleh Shibli sehingga engkau mencium keningnya Shibli ya Rasulullah?" Kemudian jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa Shibli setiap habis salat selalu mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ayyuhal ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ayat ini selalu kita hafal? Bukankah setiap minggu kita selalu membaca ayat ini? Ayyuhal ikhwan, berapa umur antum? 10, 20, 30, 40 tahun, 50, 60 ataupun lebih? Adakah di antara antum yang sudah dicium keningnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika belum, mari kita amalkan ini. Kita amalkan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini kita amalkan, insyaallah sewaktu-waktu Rasulullah akan hadir di dalam mimpinya ikhwan awam dan mencium keningnya ikhwan awam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan ahwat rahiman wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam azim. Tadi kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Rasulullah ini aziz. Sifatnya Allah tetapi disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Tiga sifat Allah langsung disandarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasulullah ini. Kenapa kita tidak bangga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal ikhwan, di dalam satu riwayat yang begitu ma'ruf yang kita dengar bahwa dikala itu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, sungguh sakit sakaratul maut ini ya Allah. Sakit benar sakaratul maut ini ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkenan ya Allah, biarkan aku nabinya Muhammad yang akan merasakan sakitnya sakaratul maut sehingga umat-umatnya tidak lagi merasakan sakitnya sakaratul maut." Ayyuhal ikhwan, antum belum hadir, Rasulullah sudah memikirkan antum. Kita belum hadir di atas muka bumi ini, Rasulullah sudah memikirkan kita. Bagaimana kita tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu waktu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurang lebih 100 ekor kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor kambing. Saat kambing pertama disembelih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, kambing ini korban untuk diriku sendiri." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih lagi beberapa ekor kambing. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini ya Rasul, ini ya Rabbi, saksikanlah ya Allah, beberapa ekor kambing ini untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Kemudian ada puluhan ekor kambing, ada dalam riwayat 80 ekor kambing disembelih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Rabbi, saksikanlah kambing-kambing ini ya Allah, aku kurbankan untuk umat Muhammad yang tidak sempat untuk berkorban." Rasulullah memikirkan antum. Rasulullah selalu memikirkan kita. Kenapa kita tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, tidak akan pernah bisa menyelesaikan, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menuntaskan siapa hakikatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu riwayat, Sayyidina Uwais Al-Qarni mengatakan kepada sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ashab Rasulillah, la ya'rifu haqiqatan Muhammad illallah." Tidak ada yang mengenal hakikatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nurnya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nurnya Allah. Dikala Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatu ini ada, sebelum waktu itu ada, sebelum zaman itu ada, sebelum tempat itu ada, sebelum apa-apa itu ada, maka Allah sudah ada. Tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin memperkenalkan dirinya, ingin memproklamirkan dirinya. Makanya waktu Allah itu sendiri kita mengatakan qul huwallahu ahad. Allah ngasih tahu, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Kemudian di saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nurnya, yaitu Sayyidina Muhammad, diberi nama Muhammad. Muhammad ini harus ketahui ikhwan dan akhwat. Dikala sebelum segala sesuatunya ada, Allah sudah ada. Allah sendirian, Allah tunggal, tidak ada apapun, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya Nur Muhammad. Muhammad, biar tahu nih, Muhammad ini bentuknya, kalau yang tahu bahasa Arab insya Allah paham. Muhammad ini bentuknya maf'ul, dia bentuknya maf'ul, kemudian bersamaan itu juga dia isim zaman dan isim makan. Isim zaman artinya isim waktu dan makan itu tempat. Muhammad asal katanya itu Hamada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun, wa dzaka Muhammadun hammid la tuhammid Muhammad. Artinya di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya Nur Muhammad yang menjadi maf'ul, maka bersamaan itu juga baru adanya tempat dan adanya waktu. Artinya rugilah antum wahai manusia jika di mana tempat kemudian di mana waktu antum tidak bersama Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada? Kenapa? Karena adanya tempat, adanya waktu itu dikarenakan Sayyiduna Muhammad. Ayyuhal ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah azim, Rasulullah agung, sehingga yang mencintai orang yang agung dia akan menjadi agung. Jika seseorang mencintai orang yang baik, dia akan menjadi orang yang baik. Jika dia mencintai seorang yang sukses, dia akan menjadi orang yang sukses. Jika antum mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keagungan, kemuliaan pasti akan antum dapatkan. Ayyuhal ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kayaknya terlalu panjang. Karena ada 3 bahasan
Zaman sekarang ini zaman sakit. Ada yang bilang sama saya, Habib, zaman sekarang ekonomi sakit, Habib. Ada yang cerita sama saya, Habib, saya sakit hati, Habib. Ada yang memang jatuh luka dari Habib, saya jatuh. Ada yang bilang penyakit, Habib, doakan saya sakit. Macam-macam. Saya akan sebutkan satu cerita. Ada satu riwayat diceritakan dari Abdullah bin Umar, satu orang sahabat. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini pernah suatu waktu, ayo ikhwan, Abdullah bin Umar ini lagi jalan, kepleset. Keplecok. Sebentar lagi. Kenapa? Ya pegang piknya. Mau ada bilang keplecok, kepleset. Jatuh. Debukan. Sehingga kakinya Abdullah bin Umar bengkok. Bukan keseleo, bengkok. Yang awalnya kakinya yang lurus, bengkok. Teriak Abdullah bin Umar, "Ah!" Kemudian ada satu orang sahabat berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, kalau engkau merasakan kesakitan yang luar biasa, maka sebutkanlah satu nama yang nama itu orang yang paling kau cintai." Kenapa ya Abdullah? Dikarenakan nama yang kau cintai akan mengurangi rasa sakitmu. Dikala itu mendengar ucapan seperti itu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya Muhammad, yang awalnya sakitnya luar biasa, kakinya yang bengkok, hilang rasa sakitnya. Kakinya yang bengkok kemudian menjadi lurus dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ayo ikhwan, apa yang antum rasakan? Antum sakit hati, antum mempunyai penyakit, antum punya apa saja yang menyakitkan, sebut nama yang antum cinta. Dikarenakan itu ayyuhal ikhwan, di saat antum sakaratul maut nantinya, saat malaikat Israel akan datang kepada antum dan akan mencabut nyawa antum, apa yang kita disuruh untuk ucapkan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah adalah orang yang paling kita cintai, dan Allah adalah Tuhan yang harus kita cintai. Sehingga ucapan nama yang kita cinta akan menghilangkan rasanya sakit sakaratul maut. Kalau antum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saat malaikat Israel akan mencabut nyawa antum, maka tidak akan ada lagi rasa sakit. Ayo ikhwan, ahwat rahimani wa rahimakumullah. Apa anda cerita? Ini jangan lanjutkan, kita akan kasih ini. Ayo ikhwan, ahwat rahimani wa rahimakumullah. Memang yang mustabinya ente diri, ada diri, ente duduk enak. Ente tidak keluarkan suara, yang keluarkan suara enak. Ini suaranya hampir habis. Tolong penitia yang enak. Kalau tidak enak ini kembali ya. Ini enaknya sama orang yang pada langsung paham. Tidak tahu ini lari karena cucu kebetulan. Ayo anda ikhwan ahwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ceramah lama-lama bosan, makanya ada buat untuk persingkat biar tidak terlalu bosan. Jadi tahun depan dimudah lagi, tahun depan mudah lagi. Ayo anda ikhwan ahwat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Bahaiddin Al-Naqsyabandi yang kita peringati haulnya. Harusnya Al-Imam Muhammad Bahaiddin ini haulnya di tanggal 3 Maulid.
cuma diskusi satu kilometer. Jadi yuk kita gabungkan aja. Imam Baha'iddin dan Ibunda Aliyah itu di tanggal 3 Maulid. Karena berdekatan dengan 12 Rabiul Awal, jadi digabung. Ayyuhal ikhwan ahwat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi mempunyai satu orang guru namanya Amir Ulal Al-Bukhari. Syekh Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi mempunyai satu orang guru namanya Amir Ulal Al-Bukhari di Uzbekistan. Kuburannya di Uzbekistan. Syekh Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi, Amir Ulal Al-Bukhari, Arif Al-Bukhari, itu semuanya di bagian Uzbekistan. Nanti insyaallah kita buat umrah plus ziarah ke Masyaikh Naqsyabandiyah Al-Arif. Insyaallah kita akan ziarah ke sana. Mudah-mudahan ikhwan akhwat diberikan rezeki oleh Allah untuk kita sama-sama berangkat umrah dan berziarah kepada guru-guru kita insyaallah. Al-Imam Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi dikala masih muda, Al-Imam Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi ini berjalan nganterin air. Syekh Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi berjalan ke rumah gurunya, ingin belajar ke gurunya. Di tengah perjalanan, Syekh Muhammad Baha'iddin didatangi oleh satu orang laki-laki berparas tampan, memakai kuda, berkata kepada Syekh Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi, "Ya Baha'iddin, ya Muhammad Baha'iddin, hendak kemana kamu?" Syekh Muhammad Baha'iddin, "Aku mau datang ke guruku." "Mau ngapain nanti ke gurunya itu?" "Ana mau menuntut ilmu. Saya mau menuntut ilmu." Syekh Muhammad Baha'iddin An-Naqsyabandi, "Saya mau menuntut ilmu." Kata orang laki-laki, "Sudah, ente tidak perlu ke gurunya ente. Ana akan ngajarkan ente ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang asik. Ana akan kasihkan sama ente. Ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang asik mau Ana kasihkan sama ente." Salah satu yang mendapatkan ilmu gharib ini, ilmu yang asik ini, salah satunya Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali, ayo ikhwan, kalau antum, wahai para pemuda yang menuntut ilmu, kalau antum belajar, kemudian antum tidak bertawassul sama Imam Ali, maka antum ini sama dengan seorang pencuri, walaupun antum mau menuntut ilmu. Jadi kalau antum mau menuntut ilmu, kemudian antum tidak bertawassul kepada Imam Ali, berarti ente ini maling ilmu. Di mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana," kata Rasulullah, "Madinatul ilm wa aliyun babuha." Aku kotanya ilmu, pintunya adalah Ali. Kalau antum masuk ke rumah lewat jendela, tidak lewat pintu, maka antum akan diteriaki maling. Walaupun rumah itu rumah antum sendiri. Coba tak percaya, malam-malam jam 12 malam, ente pintunya ini harus lewat Imam Ali. Imam Ali ini waktu salah satu ilmu yang gharib. Mungkin ini yang perempuannya banyak yang tak tahu. Al-Imam Ali karramallahu wajhah suatu waktu di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, datang dua orang wanita datang kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin." Jadi dua orang wanita ini melahirkan bayi di waktu yang sama. Satu perempuan melahirkan anak laki-laki, satu perempuan melahirkan anak perempuan. Jadi satu laki-laki, satu perempuan lahir. Maklum,
ke Amirul Mukminin, datang ke Imam Ali, datang ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, ya ini ada dua orang perempuan bertengkar, sama-sama melahirkan, kemudian satu anaknya mati. Sama-sama kan punya Amirul Mukminin. Jadi gimana nih ceritanya? Tolong kau menjadi qadhi, menjadi hakim. Kata Amirul Mukminin, saya sudah tahu apa yang ada di jawab, yang ada di pikiran Anda. Anda akan berkata, belah aja. Belajar. Kalau dia salah satunya biar ada yang mati, berarti itu ibunya. Kata Sayyidina Umar, sama dengan apa yang Anda pikirkan. Kata Sayyidina Umar, belah jadi dua aja. Belah. Kata yang Amirul Mukminin, jangan kau bunuh dia, ambil dia. Kalau kau mau bunuh aku. Kata yang ibu satunya, jangan dibunuh Amirul Mukminin, untuk kasihkan itu perempuan itu, biar aku aja yang mati. Bingung. Sayyidina Umar bingung. Cara yang paling tepat. Tolong panggilkan Imam Ali. Dipanggil Imam Ali. Datang. Tidak berita. Ali, ya, ini ada dua masalah. Ada satu masalah. Apa? Begini diceritakan. Oh, ya, kata Imam Ali. Imam Ali keluarkan gelas. Keluarkan gelas satu. Satu dikasih ke yang perempuan, satu ke kedua orang ibu. Satu dikasih, satu dikasih. Walhasil, kata Imam Ali, keluarkan air susu, taruh di gelas ini. Ukurannya sekian. Dikasih ukuran. Udah dikeluarkan. Kemudian ditimbang sama Imam Ali. Kata Imam Ali, yang mati adalah laki-laki itu. Li, ente jangan lebak-lebak, Li. Gara-gara ukur susu ini. Masa lalu ente bisa juga kayak gini. Walhasil, kata Imam Ali, ya Amirul Mukminin, ketahuilah, saat aku menimbang air susu dan ukurannya sama, ditimbang, maka pasti akan lebih berat air susu anak laki-laki. Kata Sayyidina Umar, ente pakai dalil apa? Mana dalil ente? Disebutkan kata Imam Ali, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki akhirnya dan diakui. Jadi ibu-ibu ini banyak yang tahu air susunya ibu-ibu itu, kalau air susunya laki-laki lebih berat daripada yang perempuan. Kalau dapat saya buat aja. Buat anak laki-laki. Imam Ali ini luar biasa. Satu tambahan cerita ilmu arif. Ini yang ketawa pakai bapak-bapaknya. Jadi kalau udah masalah laban ini yang ketawa bapak-bapak. Ada satu riwayat disebutkan, ada satu orang peternak datang ke Imam Ali. Waktu itu Imam Ali sudah menjadi Amirul Mukminin. Wahai Imam Ali, saya punya kambing. Saya, kata orang ini, punya kambing. Kambing ini bisa tumbuhi anjing. Kambingnya saya ini bisa tumbuhi. Jadi kambingnya perempuan, anjingnya laki-laki, bisa tumbuhi. Hamil, kambingnya hamil. Keluar Imam Ali, bentuknya kambing. Ini boleh dimakan atau tidak boleh dimakan Imam Ali? Kalau antum jawabnya apa? Spermanya anjing, tempatnya kambing, anaknya. Imam Ali jawabnya, dia jawaban orang-orang cerdas, jawaban orang-orang pintar. Apa jawabnya Imam Ali? Lihat, dia ngembek atau bunuh. Kalau dia ngembek berarti, kalau dia gugup, nggak usah takut-takut bilang anjing. Ayo lihat, di dalam Al-Quran itu disebutkan nama kalbun, anjing. Nggak usah takut-takut untuk menyebutkan nama anjing. Yang nggak boleh itu anjay. Anjing.
Kenapa? Karena dia menjaga mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Bagaimana lagi dengan hati-hatinya antum yang belum pernah ditarbiyah hatinya antum untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anjing najis karena menjaga ashabul kahfi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bagaimana hatinya kita yang selalu mengingat Allah. Ingat anjing, belum lagi ceritanya. Ada satu orang punya anjing. Anjingnya mati. Pagi-pagi dikuburkan di pemakaman muslim. Jadi anjingnya ini digalikan kubur, dimasukkan ke pemakaman. Oh, nggak mau orang-orang sini. Wah, nggak bisa. Ini apa-apaan ini anjing? Tidak. Pokoknya harus ditanam di pemakaman muslim. Panggil hakim. Bongkar. Tidak. Bongkar. Tidak. Kalau ente masih tidak mau bongkar, anak akan paksa bongkar. Kata yang punya anjing, sini. Dibisik. Oh ya sudah, biarkan anjing ini di sini. Kata orang sebenarnya hakim, kasih jawaban. Kenapa anjing boleh ditanam di pemakaman muslim? Kata hakim ini, anjing ini keturunan dari ashabul kahfi. Anjing ashabul kahfi boleh jadi boleh. Kita balik lagi ke cerita apa? Sampai di mana? Anjing. Kata Imam Malik, kalau dia gugup, kambing, walaupun kambingnya gugup, berarti dia anjing. Kalau dia lembek, berarti kambing. Kata Imam ini, anda kambing ini Imam Malik kadang-kadang gugup, kadang-kadang bingung. Kata Imam Malik, lihat, kalau dia kencing, kakinya angkat satu, berarti dia. Kalau kakinya tidak diangkat, berarti. Kata orang ini, kadang-kadang kadang-kadang. Kalau anda dapat orang nanya kayak gitu, ada bukain. Gara-gara kamu bikin dibuat ada sakit kepala. Walhasil kadang-kadang dia akan Imam Malik, kadang-kadang enggak. Karena yang Imam Malik bilang, kalau kita kan langsung ngeblank di otaknya kita, udah kasih jawaban yang paling mantap. Kata Imam Malik, lihat, kalau dia makan rumput, berarti dia. Kalau dia makannya tulang, berarti dia. Kata begini, kadang-kadang tulang. Kalau dia kasih 3 jawaban, kata keluarkan julurnya. Kata Imam Malik, kalau memang seperti itu jawabannya, sembelih dia saat ini juga. Kamu belah perutnya. Kalau isinya rumput, berarti dia kambing. Kalau tidak ada isinya, berarti dia anjing. Kehebatan Imam Malik. Jadi kalau antum ingin mendapatkan ilmu yang barokah, melalui tawassul dengan al-Imam Al-Karam Allah wajib. Al-Imam Muhammad Bahayaddin An-Naqsyabandi. Sudah, ente tak usah belajar sama gurunya, ente kelas belajar sama mana? Anak kasih ilmu yang gharib. Kata Imam Bahayaddin, enggak, anak tidak mau belajar sama ente, anak tetap mau sama gurunya. Imam Muhammad Bahayaddin berdiri, mereka An-Naqsyabandi yang bertanya. Kemudian Imam Muhammad Bahayaddin nyampe ke tempat gurunya, nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad Bahayaddin, na'am Ustaz, na'am guru. Tadi kamu ketemu sama laki-laki? Iya, saya ketemu sama laki-laki. Ngomong apa dia? Dia mau mengajarkan saya ilmu yang gharib, ilmu yang luar biasa. Terus antum gimana? Saya tolak. Tahu kan laki-laki yang nyegat kamu di tengah jalan itu siapa? Kata Imam Bahayaddin, tahu. Siapa dia? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Khidir ini ada apa ini? Oh sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sama itu. Padahal nyari tema ini untuk ketemu sama Pak Khidir.
dia pakai kha. Asli namanya itu Hadrat. Nanti kalau yang mau belajar tentang Nabi Khidir ada di tempat dia yang suci. Tentang Nabi gitu. Ada. Kenapa kok dinamakan hijau? Nabi hijau. Jadi lebih terkesan dengan satu orang laki-laki yang datang kayak numis misalnya, kalau pakai yang warna hijau-hijau gitu, itu biasanya dibilang hidir hijau. Tapi dia yang jelas laki-laki, tidak mungkin perempuan pakai mukena warna hijau kayak Nabi gitu, bukan. Harus laki-laki. Dia Nabi itu, dia tahu. Kata Imam Muhammad Bahaiddin Naqsyabandi, kamu tahu? Itu Nabi Khidir. Kenapa kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak mau diajarkan oleh seorang Nabi? Aku hanya orang biasa. Dia seorang Nabi. Apa jawabnya Muhammad Bahaiddin Naqsyabandi? Wahai guruku, niatku dari awal kepadamu. Siapapun yang akan mengajarkan aku, akan aku tolak karena hatiku sudah runtuh. Sehingga keistiqomahannya kepada seorang guru, Allah membuka semua pintu-pintunya. Sehingga Allah memperkenankan untuk Syekh Muhammad Bahaiddin Naqsyabandi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ayo ikhwan, akhwat rahimakumullah. Kalau kita percaya kepada guru, jangan tanggung-tanggung. Sempurnakan semua. Sehingga Allah akan membuka semua pintu-pintu kehadirannya untuk antum semua. Ayo ikhwan